menjadi atau mengikis pahala puasa. Dan dalam hal ini sudah hadir di studio kita dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro. Sebelum saya perkenalkan masing-masing narasumber, mari kita sejenak untuk bersama-sama membaca basmalah. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para pemirsa yang ada di mana berada, pada pagi hari ini semoga kita masih diberikan kelancaran untuk berpuasa, sehingga masih diberikan kemampuan untuk berpuasa. Salat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntut kita dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang. Baik Bapak Ibu sekalian dan para peserta hadirin dimanapun berada, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Muhammad Saifuddin Yulianto, SAG MPDI, selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro. Selamat pagi Bapak. Pagi. Yang kedua ada Ibu Hadi Fauziah, SPD MPD, selaku Kepala Unit Sekolah Siaga Kependudukan. Selamat pagi Ibu. Pagi. Sehat Ibu. Cukup mengaji Bu ini. Ya, yang ketiga ada Ananda Zalfi Falhan. Hari ini adalah salah satu ketua umum Sekolah Siaga Kependudukan dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro. Selamat pagi. Pagi. Saya panggil Mas Zalfi saja. Oh iya. Biar lebih enak gitu ya, Mas Zalfi. Baiklah Bapak Ibu sekalian dan bisa dimanapun berada. Nampaknya saya tidak akan menunggu waktu ya, karena waktu kita juga sudah menunjukkan jam 10.35 dan tema pada hari ini adalah tentang bunyi bisakah mengikis pahala puasa. Baik, saya juga tidak akan menunggu waktu karena kita akan mendengarkan dari berbagai macam sudut pandang dari berbagai macam sosial yang akan diberikan oleh para narasumber kita. Yang pertama ada disampaikan oleh Ibu Hadi Fauziah MPD, selaku Kepala Unit Sekolah Siaga Kependudukan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro. Baik, saya serahkan sebelumnya untuk Ibu Hadi Fauziah untuk mereka sebelumnya apa yang dimaksud dengan bunyi, dan kira-kira kita punya solusi nggak untuk mengentaskan bunyi ini di ranah sekolah? Untuk saya terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima dan berkah. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Hadi Fauziah. Di MAN 1 saya mengajar geografi dan diberi tugas dengan Bapak Kepala Madrasah sebagai Kepala Unit Sekolah Siaga Kependudukan. Dan sekarang diberi materi tentang Bali. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang Bali di sisi sosial, karena nanti ada beberapa di sisi siswa dalam mengimplementasi dan nanti di sisi Pak Udi di ranah keagamaan. Untuk Bali sendiri berasal dari kata-kata bullying. Ada hadiah kata secara Indonesia itu berarti perundungan. Sedangkan secara hadiah bahasa Inggris, bullying itu berasal dari kata-kata bul yang berarti banteng. Banteng itu kalau kita lihat matador, Mbak ya, matador yang ditutup sama kain merah itu kan dia menyeruduk kemana-mana tanpa arah, melakukan kekerasan tanpa tujuan. Itu yang mendasari kata-kata Bali. Sehingga tindakan kekerasan yang ditujukan ke seseorang itu merupakan tindakan Bali. Berdasarkan survei sekolah karakter di tahun 2014, hampir sekolah seluruh di Indonesia itu ada bandingnya, rata-rata dalam bentuk verbal dan psikologi. Sehingga kita perlu di ranah sekolah untuk
langsung. Misalnya ada anak memukul, mendorong, menggigit, menjambak, itu sudah masuk pidana atau perundungan atau bully, ya, itu sudah masuk. Yang kedua, kontak verbal langsung. Verbal langsung itu mengancam, intimidasi. Biasanya dari anak-anak tingkat kecil maupun sampai orang-orang besar itu dia melakukan bisa. Yang ketiga, perilaku yang verbal langsung. Melihat sinis, kita dilihat sinis itu sudah berulang besar. Meloki, sinis itu menjulurkan lidah dan hal-hal yang tidak menyenangkan itu sudah termasuk bayi. Yang keempat, perilaku yang verbal tidak langsung. Tindakan mendiamkan. Kalau orang Jawa kita ini mbak satu, aku disatu, aku tidak dibalik, sudah masuk bayi. Dalam bentuk perilaku yang verbal tidak langsung. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya banyak terjadi di tingkat sekolah, di masyarakat, sampai pada mungkin ibu melakukan itu bully atau bullying sudah ada di masyarakat. Itu nanti bisa menjadikan suatu masalah. Yang kelima, cyberbullying. Ini kali kita sekarang hanya di media sosial media itu sangat mudah. Kita ngecek lewat medsos, di komentar, terus kita sudah melakukan jadinya. Yang keenam, pelecehan seksual itu masuk kategori bullying menurut Kementerian Pemberdayaan. Dan kenapa faktor bullying itu muncul di sekolah, di masyarakat, di keluarga? Yang pertama, yang menyebabkan adalah keluarga. Jadi keluarga itu inti sekali. Yang mana? Ini saya mengambilnya kasus kecil. Kalau kita nanti bahas keluarga secara besar, mungkin sehari ini tidak cukup ya. Saya ambil kasus kecil, misalnya orang tua tidak harmonis, sering bertengkar. Orang bertengkar tidak mungkin dengan kata-kata halus. Jelas seperti banteng tadi. Anaknya, anak kecil maupun anak-anak SMA mendengar tiap hari, itu akan secara sosial akan terjadi internalisasi. Proses internalisasi adalah proses yang sedikit demi sedikit membuat anak itu berperilaku akan sama dengan orang tuanya. Biasanya keluarga itu nanti akhirnya dia cepat sedikit membuli. Yang kedua, sekolah itu yang kita katakan adalah hal yang pendidikan. Ternyata bullying atau perundungan bisa disebutkan dari sekolah. Contoh kecil, saya contoh kecil aja. Jika suatu sekolah memberikan hukuman yang tidak mendidik, misal saya pernah baca juga karena saya juga termasuk penikmat media sosial juga. Itu ada anak sekolah dia terlambat terus diberikan kalau misalnya saya melanggar, itu kan secara tidak sengaja sekolah itu sudah memberikan bully terhadap anak itu. Secara psikisnya bisa Iya, psikisnya terkena anak dia nanti bisa ke orang lain. Dia nanti biasanya seperti itu. Yang ketiga, faktor kelompok sebaya. Kelompok sebaya itu sama banyak, apalagi di tingkat SMA, di tingkat anak-anak dasar, SD. Dia punya circle. Kalau nggak salah sekarang namanya kelompok-kelompok geng-geng. Itu kan punya sebaya. Itu bullying atau perundungan bisa terjadi saat interaksi. Mereka punya grup geng yang gengnya itu punya masalah. Anak pendiam tadi bisa jadi mengikuti teman sebaya karena biar dia itu dikatakan eksis di kelompoknya, hanya dia mengikuti. Jadi itu faktor pengaruh teman sebaya. Jadi itu bisa menyebabkan adanya. Yang berikutnya adalah kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial itu banyak sekali, tapi saya akan mengambil satu kecil yaitu tentang kemiskinan. Kemiskinan itu akan menyebabkan seseorang berbuat kasar karena faktor untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dia bisa kasar, dia bisa dikatakan segera melakukan pembunuhan. Yang kelima, teknologi dan media sosial. Jadi di suatu survei media sosial, 60% anak meniru adegan daripada film yang dilihat. Meniru gerakannya itu hampir 64%, meniru kata-kata hampir 43%. Jadi kata-kata yang dilihat film itu seperti itu. Padahal kita tahu anak-anak saya
mempengaruhi teman-temannya prestasi. Terus yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang sehingga tidak satu geng saja, satu teman sebaya, tapi dia banyak sekali sehingga dia tidak mudah patah, dia bisa ke kelompok yang lain. Yang ketiga, tumbuhnya rasa percaya diri. Jadi si anak berdunia percaya diri. Yang keempat, tidak terpancing untuk melawan. Yang kelima, jadikan kalian sebagai penyemangat sukses. Biasanya anak-anak yang dikata-katai, yang direndahkan, biasanya muncul dia akan menjadi anak yang hebat. Yang keenam, kita memberikan anak kepada siswa, kepada anak-anak didik. Jangan menunjukkan rasa takut, sedih, apalagi terus dihapus. Itu membuat nanti malah dirundung nanti. Jadi jika kita sedih, jangan bisa ditunjukkan di status atau apa. Itu membuat orang lain ingin nyeruduk kita seperti banteng tadi. Ya, berdiskriminasi sekali. Yang ketujuh, lapor Mbak, lapor pada pihak berwenang karena hal ini sudah bisa menimbulkan bahaya kalau Bali itu dibiarkan. Terus cara menghindari Bali di sekolah sehingga nanti sekolah-sekolah itu bisa menerapkan apa yang sudah kita lakukan ya Pak Udin ya. Yang pertama, membuat aturan yang berat di sekolah satu dengan kepemimpinan Pak Udin. Kita membuat sistem poin yang dilakukan oleh dua kesiswaan. Jadi ada buku poin Mbak. Salah satunya Semua siswa itu memiliki buku poin. memiliki buku poin. Di dalamnya itu ada memberikan penjelasan jika membeli itu nilainya berapa. Dan itu sudah disosialisasikan. Itu nanti akan berpengaruh terhadap nilai akademik juga. Sangat berpengaruh karena kalau nilai poin itu sudah mencapai 100 lebih, si anak akan dikembalikan ya Pak Udin, dikembalikan ke orang tua sehingga insya Allah anak-anak kelas 1 dengan adanya poin-poin itu untuk perundungan bisa diperkecil. Semoga sekolah-sekolah lain bisa mencontoh. Terus yang kedua, mengerjakan kebersamaan. Kebersamaan itu bisa dalam bentuk proyek. Sekarang yang terbaru di kurikulum Merdeka itu ada proyek. Nah, proyek itu bisa masuk di kebersamaan. Itu membuat anak tidak mengintimidasi, tidak kata-kata kasar, itu bisa melakukan tugas di proyek. Yang ketiga, memberikan sosialisasi dampak Bali. Itu nanti akan dijelaskan Mas Salvi di SSK kalau di sekolah kita. Yang kelima, membuat sanksi yang berat pada pelaku. Kalau ini bisa masuk di poin juga sehingga di tingkat sekolah bisa ditangani dan di tingkat pemerintahan di negara sanksi Bali itu ternyata juga sudah ada. Terus yang keenam, menciptakan jalur komunikasi yang terbuka. Jadi kita dengan siswa, kita dengan anak-anak yang ada itu terbuka. Sampai punya masalah apa, dan dia tidak sampai melakukan tindakan pembulian atau kasar seperti tindakan banteng. Yang kedelapan, membentuk lingkungan sekolah yang aman. Jadi sekolah itu aman dengan cara tidak ada tindakan-tindakan sanksi yang tegas sehingga tidak ada lagi sistem karena apa istilahnya hukum rimba atau selinangnya gitu ya. Terus yang kesembilan, ajarkan anak untuk beradaptasi. Jadi anak itu dimanapun tempatnya dia mudah diadaptasi dan menjalin banyak pertemanan sehingga baik di tingkat sekolah atau di masyarakat anak-anak kecil itu bisa dikurangi. Itu ini secara singkat saya melihat untuk materi. Sebelum lanjut ke Mas Salva ya, saya sebetulnya tadi tertarik dengan maksudnya kalau siswa atau remaja-remaja pada saat ini itu kan cenderung, saya nggak tahu ya karena bukan Gen Z ya, tapi Gen Z itu kan cenderung dengan introvert, kemudian mudah tidak sekuat, mungkin tidak sekuat dengan era saya ya, atau berulang mungkin ya, dan lebih banyak kakunya gitu. Kira-kira kalau di Man sendiri apakah ada kiat-kiat untuk ada klaster nggak kira-kira? Kan masih siswa kan tidak sama ya, tidak sama gitu ya. Jadi apakah ada klaster-klaster untuk memilih-milih anak-anak kira-kira? Apakah semuanya kan tidak sama? Itu ada nggak kiat-kiat khusus
milenial, bahkan stroberi, Mbak. Oh, sekarang stroberi namanya. Iya, stroberi itu saya malah tahu dari kita kenal stroberi apa ya? Ternyata stroberi itu seperti ini. Anak yang mengikuti lomba, banyak lomba, dia berhasil, dia dapat suatu saat dia beberapa kali tidak berhasil, dia patah semangat. Itu dikatakan generasi stroberi. Bahkan kemarin ada yang sempat menulis generasi stroberi. Saya tak meneliti tentang generasi stroberi. Oh, gitu. Banyak dari generasi stroberi itu juga nanti bisa mengakibatkan anak itu patah, mungkin dia nanti dibully bahkan membunuh. Di masa itu kalau bentuk seperti itu langkah kita, kalau kita mengetahui ada hal yang berhubungan dengan bullying yang khusus, kita mengadakan pendekatan dengan cara keterbukaan. Jadi kita ajak bicara tapi di ruang tertentu. Jadi istilahnya tidak langsung menjustice di poin, tapi diajak bicara terbuka. Akhirnya mereka memberikan ini Bu, masalahnya ini, kelompoknya kelompok ini. Kebanyakan dari mereka itu masuk karena teman sebaya. Jadi mengikuti teman sebaya, akhirnya dia itu jadi ikut terpengaruh. Jadi anak yang dia kalau sudah masuk circle, dia akan mengikuti circle. Oke. Jadi kita bawa ya. Ya, jadi itu lagi. Guru itu seperti itu. Sampai kok bisa masuk pada dia karena ternyata dia satu circle dengan anak yang punya kelakuan pembuli tadi. Betul. Bahaya juga ya untuk masuk di circle yang mungkin tidak sehat. Iya. Baik, ini sangat menarik sekali. Terima kasih untuk paparannya Bu Hani Fauzia dan para pemirsa dimanapun berada. Ini kita akan lebih menarik lagi. Ini akan dilanjutkan atau akan dipaparkan oleh Mas Zalfa. Mas Zalfi Falka kelas 11 1. Iya, kelas 11 H itu. Oh, kelas 11. Kelas 11 yang Mas Zalfa ini adalah adalah ketua SSK. Jadi Satuan Sekolah Siaga Kependudukan MAN 1 Bojonegoro. Boleh diceritakan Mas Zalfi terkait dengan bagaimana menjalankan program dan apa aja kira-kira enak dan tidak enaknya menjadi ketua SSK ini. Sebelumnya saya ingin berkenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Nama saya M. Zalfi Falca dari kelas 11 H, yaitu peminatan ekonomi. Nah, saya menjabat di MAN 1 Bojonegoro adalah ketua siaga kependudukan. Nah, sekolah siaga kependudukan itu apa sih? Mungkin di teman-teman di rumah kan belum tahu sekolah siaga kependudukan itu apa, atau disingkatnya SSK. Kalau anak sekarang itu kalau SSK itu so asik kayak gitu. Tapi ternyata enggak. SSK itu adalah sekolah siaga kependudukan. Nah, di dalam sekolah siaga kependudukan ada apa aja? Kita ada PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, konseling remaja itu membahas tentang penyakit yang menular seperti reproduksi, terus apalagi ya, banyak sekali yang bisa dibahas di PIKR itu. Terus ada kader-kader siaga kependudukan juga. Nah, untuk terobosan kita untuk mengurangi angka bullying tentunya di Bojonegoro atau di MAN 1, kita ada Goes to Class. Ini lingkupnya di sekolah di MAN 1 juga. Kalau di luar kita ada Goes to School. Yang terakhir itu kita Goes to School di SMPIT. Ya, SMPIT Bojonegoro yang depannya terminal itu Kak. Ya. Di situ wah, anak-anak itu sangat gembira sekali. Itu kan pas saya datang itu gabung sama anak pramuka. Nah, kebetulan anak pramuka MAN 1 Bojonegoro itu mengajar di SMPIT. Jadi kita kasih materi kenakalan remaja dan bullying. Anak-anak di situ juga sangat tertarik apa itu SSK. Dia
baru tahu SSK itu seperti apa kayak gitu. Nah, iya betul Kak. Soalnya ini kan organisasi baru. Terus organisasi ini apa aja sih membahasnya? Kita ada masalah stunting, penurunan stunting itu tahun 2013 masalah stunting itu hampir 37%. Nah, terakhir saya baca itu 2022 itu datanya sudah menurun 21%. Ini mungkin BKKBN sudah berhasil menanamkan program untuk menurunkan stunting. Nah, tidak stunting aja, kita ada beberapa program lain. Tentunya ada pernikahan dini yang lagi viral-viralnya di Bojonegoro itu kan. Iya, makanya wah. Semoga aja tidak ada yang iya Kak. Jadi kita tugasnya itu adalah penyuluhan teman sebaya. Kita memberi penyuluhan teman sebaya kita tentang apa sih itu stunting, apa itu akibat bullying, terus apa itu dampak dari pernikahan dini. Nah, itu kita salurkan melalui program-program kita seperti kan zaman sekarang kan zamannya digital semua. Kita ada TikTok di SSK itu juga lumayan viral Kak. Tentang bullying, terus ada drama-dramanya. Terus kita juga ada poster-poster juga. Posternya mungkin bisa ditampilkan. Ini seperti ini adalah poster 3 dimensi tentang bullying. Seperti ini. Kita biasanya di pameran, ada di mading juga ada. Iya. Terus ada poster digital juga seperti ini di mading. Ini ada stunting juga, permasalahan kependudukan yang sekarang terjadi. Nah, ini yang waktu kita di SMPIT. Ini gabung sama Pramuka. Ini sangat seru sekali kayak itu anak-anaknya. Lanjut. Ini kita ada teman sebaya kita jadi mengundang sekolah-sekolah lain untuk bergabung sekolah siaga kependudukan. Kan kita MAN 1 Bojonegoro itu kan sekolah pelopor pertama tentang sekolah siaga kependudukan di Kabupaten Bojonegoro. Kalau ini belum Kak ini. Kalau yang ini ya yang ini belum. Kita ajak apa sih itu SSK, terus ada bagaimana cara mengaplikasikan ke teman-temannya, terus kayak apa tekniknya kayak gitu. Mungkin bisa dilanjut gambarnya. Nah, ini sepertinya poster digitalnya. Nah, ini teman-teman kami yang membuat ya ini ya itu apa? Iya, butuh kreativitas yang tinggi. Iya. Seperti ini. Ini juga ada 3 dimensi lagi. Mungkin itu saja mungkin program dari kami, terobosan-terobosan dari kami. Selebihnya ini anak muda yang apa namanya dibentuk satuan mungkin semacam satuan tugas ya, betul. SSK yang ini aduh saya nggak bisa berkata-kata ini harus diteruskan. Iya betul. Karena bullying itu kalau sudah saya baca-baca di sebuah artikel gitu ya. Jadi sekali kita kena bullying, kalau misalkan memang tidak tahan banting dan hatinya itu nggak kuat, itu bisa menimbulkan kematian dan kematian. Itu bisa menimbulkan nanti ada pikiran untuk bunuh diri dan yang lainnya. Karena ini sangat apa namanya kasus ini sudah sangat menjadi bukan hanya di sekolah, di pesantren pun ternyata juga banyak. Kan
ini juga harus menjadi perhatian juga nih, bisa nanti mudah-mudahan setelah dari sekolah nanti di pesantren akan juga dibentuk misalkan untuk kependudukan juga ya, supaya nanti mengurangi bullying gitu. Baik, terima kasih Pak Mas Zalfi untuk pemaparannya. Selanjutnya kita akan beralih kepada ini akan mengekomkan ya Bapak Dr. Andes Muhammad Syaifuddin Yulianto MPDI selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro yang monggo Pak, gimana kira-kira selama Bapak menjabat sebagai Kepala Madrasah, adakah kasus-kasus yang cukup rumit atau mungkin alhamdulillah nggak ada Pak tentang kasus ini? Terima kasih. Dalam setiap perjalanan hidup itu adalah pasti dibarengi dengan permasalahan. Kemudian yang paling indah dari setiap permasalahan yang kita hadapi adalah kemampuan untuk menyelesaikan dan bukan lari dari masalah. Karena lari dari masalah itu justru membuat masalah baru. Nah, kemudian kita seringkali lupa pada akar yang harus mendampingi anak-anak, terus pilot project yang untuk mendampingi anak-anak itu kita lupa. Artinya begini, hari ini yang kita bicarakan adalah bullying antar siswa. Tapi sebenarnya itu harus kita tarik ke belakang dulu, bahwa guru pun bisa membuli antara temannya atau membuli pada siswa. Ya, ini yang dilupakan oleh teman-teman. Makanya yang pertama dulu pada tahun 2018 kita berharap Bapak Ibu guru itu kita minta ya, kalau ada tamu segera disapa. Kalau ada anak punya masalah atau tidak punya masalah, paling tidak disapa. Kalau sesama jenis, paling tidak tepuk pundak dan lain sebagainya. Itu bagian dari memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anak kita. Nah, kadang-kadang guru itu begitu ada tamu, oh itu bukan urusan saya, acuh. Nah, itu secara tidak langsung sudah membuli tamu. Karena kita juga pernah bertamu di tempat lain, itu diperlakukan seperti itu. Ya, pada waktu itu kami bersama staf TU ya, saya bilang, enggak apa-apa Mas, kita tidak disapa. Itu loh dengan saya, pangkatnya tinggi saya. Santai aja. Terus langsung kita ngobel kepada pimpinannya waktu itu di UKS di Surabaya. Anak-anak yang masih muda. Nah, kenapa anak-anak yang masih muda tidak menyapa kita? Karena kita tamu dan mereka tidak punya kepentingan dengan kita. Padahal kita sudah mencoba baik-baik tanya, di mana ruang A untuk ketemu dengan Bapak ini. Langsung ya diarahkan ke sana. Nah, itu yang kita inginkan tidak terjadi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro. Makanya di awal kita dandani guru dulu pada waktu itu, harus ramah, senyum dan lain sebagainya. Terus yang kedua, guru itu kadang-kadang membuli anak. Satu, setiap anak di dalam satu kelas itu kan ada beragam karakter. Ada yang ngantuan, terus kemudian ada yang suka usil, terus kemudian ada yang yang pokoknya segala perilaku adalah di dalam kelas itu. Sehingga kadang-kadang guru itu membuli secara tidak langsung dan tidak sadar. Satu contoh, anak yang tidur kemudian diberikan pertanyaan dan itu berulang-ulang. Jadi mengajar langsung to the point. Oh ya, itu yang duduk sisu, silahkan. Nah, itu berulang-ulang. Akhirnya apa? Itu juga termasuk pembulian karena anak merasa dianaktirikan, tidak diperlakukan sama dengan teman yang lain. Ya termasuk yang usil dan lain sebagainya. Maka dari itu guru juga harus sadar di sini. Guru juga harus sadar bagaimana cara memberikan motivasi hidup dan motivasi belajar kepada anak-anak tanpa anak-anak itu merasa dibully. Ya, karena anak melakukan itu belum tentu anak itu punya permasalahan atau dia melakukan pelanggaran. Makanya di situ di madrasah kita buat buku kendali siswa. Istilahnya judulnya itu buku kendali siswa. Nah, di situ diberi poin-poin. Kalau pelanggaran ini, poinnya ini sekian, 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 sekian. Sampai kita harapkan anak tidak mencapai angka 100. Nggih. Kita ikhtiar insya Allah bisa. Kenapa? Karena begitu pada poin misalnya baru 20 sudah ada komunikasi dengan wali murid, sudah ada komunikasi dengan wali kelas, nanti bertambah lagi permasalahannya. Dan kadang kita juga tidak
tidak memperlakukan buku itu sebagai panduan pokok. Satu contoh yang terjadi pada hari Kamis kemarin. Hari Kamis kemarin pada saat pelaksanaan AM di madrasah kita, asesmen madrasah, itu tertangkap oleh warga, dilaporkan ke kami, bukan ditangkap tangan enggak ya? Iya. Jadi ada siswa kita itu yang marung Oh iya. di satu warung cowok. Dia membeli kemudian dibawa keluar, tidak dimakan di tempat. Oh iya. Kemudian iya. pada waktu itu hari Kamis, saya dapat laporan itu hari Jumat, saya tunda sambil berpikir, kita selesaikan nanti dulu, karena hari ini saya Jumatan di luar. Oke. Akhirnya Senin kita panggil anaknya, karena Sabtu juga ada tamu dari Surabaya, ada beberapa kegiatan. Nah, Senin setelah AM kita panggil yang bersangkutan, terus saya videokan percakapan saya dengan yang bersangkutan. Kamu kira-kira tahu enggak? Saya panggil ke sini. Oh, Oke. iya, iya. Terus kemudian enggak tahu Pak. Coba ingat-ingat hari Kamis kamu melakukan apa setelah pulang sekolah. Oke. Oh itu Pak, saya ke warung Pak, menyebut nama warungnya. Iya. Saya membeli makanan. Lah kok tiba-tiba membeli makanan untuk siapa? Untuk teman saya dari Mojokerto. Jadi yang dibelikan itu teman dari Mojokerto. Dia bersama dengan dengan teman dari Mojokerto tersebut. Ya kita maklum karena musafir. Perjalanan. Ya, oke. Lah anak itu sudah tidak menggunakan seragam sekolah, tapi saya juga husnudzon. Kenapa? Kalau memang niatnya marung kan di dalam, warungnya ditutup, cuma kelihatan kakinya. Oh iya. Tapi itu dibawa pulang, artinya masih punya rasa malu meskipun tidak puasa, karena dalam perjalanan tadi baru dimakan di rumah. Nah ini kalau kemudian kita bertindak sangat tegas itu kan dalam kurung sama dengan kejam. Pasti kita sudah langsung menuduh dan tidak percaya. Kamu pasti tidak puasa. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika anak diajarkan dengan kekerasan, maka yang terjadi adalah pendendam. Kekerasan juga terhadap sisi anak kekerasan itu ya, juga. Pak, ya? Nah, dari situlah kemudian nanti ketika dia jadi senior akan membuli juniornya. Oh iya. Nah, guru-guru itu saya kadang-kadang juga tidak berpikir, kenapa ya guru-guru di Indonesia ya masih suka membuli siswa? Tetapi mereka tidak mau disalahkan karena mereka ini ngantuk sehingga supaya tidak ngantuk. Nah, kan ada cara lain, misalkan satu pertanyaan, berikutnya pertanyaan dilemparkan ke yang lain, kemudian atau tugas-tugas yang kira-kira dia tidak merasa bahwa dia itu dianaktirikan, karena dianaktirikan sama halnya dengan pembulian oleh guru terhadap siswa. Masa dia harus merelakan nama baiknya nanti setelah anak itu keluar 5-10 tahun yang akan datang masih mengingat bahwa dulu saya telah diperlakukan tidak manusiawi oleh guru saya. Padahal guru saya menyampaikan harus bertindak manusiawi. Nah, itu. Betul. Ini agak rumit ya sebetulnya. Maksudnya rumitnya itu adalah jadi guru pun sekarang itu juga tugasnya tidak hanya memberikan akademik ya, tidak hanya mengajarkan dari nilai akademik, tapi juga nilai non akademiknya itu tadi ya. Itu luar biasa sekali. Jadi ini sebetulnya bukan hanya untuk guru di sekolah, ini juga untuk untuk kami di perguruan tinggi juga sama. Iya, betul. Cuma medianya aja yang berbeda. Iya, betul Pak. Ini baru beranjak dewasa atau remaja, yang mahasiswa sudah benar-benar dewasa. Tapi masih butuh pendampingan dan bantuan psikologis juga. Mungkin secara pendampingan, secara memperlakukannya juga agak berbeda nanti ya Pak ya, di tingkatan sekolah dan tingkatan universitas. Oke, kira-kira kalau di MAN 1 sendiri tidak ada kasus yang cukup rumit ya Pak ya? Kalau rumit itu begitu kita mendengar pasti rumit. Iya. Cuma kan kita tidak bisa langsung menangani, kadang-kadang kita diskusikan kecil-kecil dulu. Dan kadang diskusi kita tidak terbuka dengan seluruh guru, karena kalau terbuka dengan seluruh guru, justru kadang-kadang usulnya enggak selometan gitu ya. Akhirnya kita tangani tim. Nah, tim kita yang terdiri dari satu. Kalau permasalahan dengan remaja itu kan ada PIK-R. Ada PIK-R yang ditangani oleh SSK. Kemudian nanti naik ke wali kelas. Naik lagi ke BK. Nah, naik lagi ke WK. Nah, sampai terakhir kadang-kadang kita juga ikut turun tangan. Ini satu kasus lagi sebenarnya bukan pembulian ya. Ada anak yang secara psikologis itu tidak mau ke asrama Bu ya. Sekarang sudah keluar, dia masuk program percepatan 2 tahun. Proses dia pinter, cerdas.
Tapi tadi yang dikatakan sama Bu Hani, gampang patah. Ketika diasramakan tidak mau. Ketika dilatih pramuka loncat pagar. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita pendekatannya bagaimana? Ya kita pendekatan dengan cara kita yang penting tidak keras. Bahkan ketika masuk asrama malam hari, ketika waktu itu kita tahu ada pesan dari Waka Kesiswaan, Pak ini sudah masuk asrama, tapi jangan disebut ya. Saya hanya melakukan satu hal. Loh, kok kamu di asrama? Ayo foto sama saya. Langsung gitu aja. Kebetulan saya ngajak istri waktu itu. Jadi saya foto dengan yang bersangkutan waktu itu, terus kemudian foto dengan ketua asrama yang baru dilantik. Oh iya. Ya, saya hanya mengucapkan terima kasih ya sudah mau masuk asrama, gabung dengan teman-teman yang lain. Sekarang dia nyaman. Nyaman-nyaman aja ya. Kemarin sudah hari terakhir AM, tapi kemarin saya ngobrol dengan dia. Kapan kamu pulang? Hari Sabtu, Pak. Artinya hari Kamis dan Jumat dia masih tetap tinggal di asrama bersama teman-teman dari program PDCI peserta didik cerdas istimewa untuk menunggu kebersamaan. Jadi dia menyampaikan kita masih bersama-sama dengan teman-teman, Pak. Ini hari-hari terakhir kita. Artinya apa? Iya. Nyaman. Karena tidak dibully. Padahal kita tahu permasalahannya, tapi kita ternyata pura-pura tidak tahu saja sudah menyelesaikan masalah. Betul. Jangan semakin dijerumuskan. Iya. Baik, Pak Saifuddin, ini ada pertanyaan ya. Kita langsung masuk ke pertanyaan, di kolom komentar sudah ada pertanyaan. Yang pertama ini pertanyaannya adalah apa bisa pelaku bullying itu terkena sanksi hukum, mengingat bullying juga terjadi di kalangan sekolah yang pelakunya masih di bawah umur. Monggo. Siapa yang akan menjawab? Saya jawab enggak apa-apa. Okay. Untuk bullying itu bisa dikenakan sanksi hukum. Satu, misalkan memfitnah orang. Itu kan langsung nanti pencemaran nama baik. Ada pasalnya tersendiri. Cuman kalau anak-anak biasanya diselesaikan bukan dengan cara hukum, tapi dengan cara kekeluargaan. Kalaupun toh kejahatannya misalkan pembuliannya itu pembulian fisik, maka ada penjara anak-anak. Itu ada anak-anak, khusus. Iya. Insya Allah saya ingat ada di Blitar. Di Blitar, Pak? Ya, karena waktu kita kuliah dulu di Malang ada anak yang berkelahi sampai melakukan khusus penusukan. Anak-anak ya? Itu anak SD itu. Pada waktu itu. Tetangga kos kita. Itu kemudian dia bukan di penjara ya. Di karantina atau apa ya istilahnya? Rehabilitasi mungkin, Pak. Iya. Direhab ya. Ditahan untuk mendapatkan pendampingan, perlakuan khusus dan pendampingan khusus. Di Batu juga ada, di dekatnya Pom Songgoriti itu ada Pantai Tetirah. Oh, di dekat ya, situ ya. Kalau dari sini kanan jalan. Itu juga tempat-tempat pendampingan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, dalam artian bukan berkebutuhan khusus secara mental atau apa introvert macam-macam itu enggak, tapi ya memperlakukan teman-temannya yang kurang nyaman itu tadi. Iya, kalau dalam bahasa Jawa tirah itu kan apa ya, diusikan sementara. Kalau anak kecil tirah ke mbahnya, tirah ke anu. Iya. Jadi di Malang itu ada, di Batu itu ada Pantai Tetirah dan kita melihat itu, dan kita juga pernah melihat ke sana. Bagus juga programnya. Cuma biasanya kalau di sana itu program berapa pekan, terus kemudian dikembalikan ke sekolah atau madrasah untuk biasanya menjadi mentor bagi teman-temannya agar punya perilaku yang baik. Oh begitu ya. Saya baru tahu ini kalau ada model-model seperti itu ternyata ya. Karena memang kalau anak di bawah umur kan tidak ada undang-undangnya secara. Saya bisa menambahkan, Mbak. Nggih, monggo Ibu Hani. Terima kasih. Untuk perundungan yang dialami oleh anak yang masih di bawah usia 14 tahun, menurut pasal Undang-Undang 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dapat diancam pidana 15 tahun penjara. Tetapi di pasal 32 ayat 2 nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, bahwa penahanan anak dapat dilakukan jika anak itu sudah berusia 14 tahun ke atas. Sehingga di sini ada dua kejadian ya. Jika anak sebagai pelaku perundungan tidak ditahan, nanti akan memberikan jika nanti perilaku perundungan ditahan belum tentu ada efek jera. Yang kedua, jika tidak dilakukan hukuman maka di kemudian hari dia akan
melakukan lagi. Sehingga dalam penegakan hukum di unsur ini ada 3. Yang pertama adalah kepastian hukum, yang kedua kemanfaatan hukum, yang ketiga keadilan. Jadi di sini penjatuhan pidana pada anak itu upaya terakhir jika anak-anak tadi itu pakai ultimatum remendum, yang mana penjatuhannya tadi dilakukan jika tidak ada hukum lain yang menguntungkan bagi anak, sehingga hakim dalam hal ini bisa melakukan sanksi alternatif yang mana memberikan sanksinya berupa mengembalikan anak tadi kepada orang tua atau wali. Betul yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah yang di tempatnya di Blitar atau di mana Pak, Bandung, itu merupakan bentuk daripada sanksi alternatif yang mana dikembalikan. Dan yang berikutnya adalah sesuai dengan pasal 46 KUHP, anak yang melakukan tindak pidana diserahkan kepada pemerintah, maka akan dimasukkan kepada pendidikan negara. Yang dimaksud adalah yang tadi di Blitar, di Bandung, itu semuanya sudah ada hukumnya. Sehingga di sini pemerintah sudah memberikan sanksi di hukum, itu sudah jelas. Anak itu melakukannya sudah di atas usia 14 tahun atau di bawah. Kalau lebih dari 18 tahun nanti itu sudah sanksinya sampai 15 tahun lebih, bahkan keuangan bisa mencapai 72 juta lebih kalau tidak salah, kalau saya berliterasi tentang hukum bagi perundungan. Mungkin itu saja. Iya, berarti sudah ada hukum yang jelas ya. Sudah ada hukum yang jelas sampai tempat untuk yang ini. Baik. Oke, ini kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan, apa faktor utama penyebab terjadinya bullying di pesantren? Padahal pesantren adalah tempat belajar agama Islam, tapi masih saja ada praktek bullying. Monggo. Sebenarnya pesantren itu juga punya kemungkinan. Satu, kemungkinannya karena tadi ada junior dan ada senior. Oh, senioritas ya. Terus kemudian faktor emosional atau kejiwaan dari sang senior itu juga ada masalah, ada penyebab, menjadi pemicu penyebabnya. Ketika misalnya dari pengurus di sebuah asrama atau di sebuah pesantren itu punya tugas untuk mendisiplinkan, maka biasanya kemudian membangunkan. Kalau membangunkan berkali-kali tidak bangun, biasanya kita jengkel juga. Nah, betul. Jengkel itulah kemudian nanti kadang-kadang ya misalnya sajadahnya digunakan untuk memukul, emosi dan lain sebagainya. Nah, itulah kemudian menjadi perundungan. Kemudian sang junior berkumpul, kayak gini, ya akhirnya mereka bersatu untuk melawan. Nah, ketika melawan maka ada empati atau simpati dari senior yang lain. Kemudian itu juga secara tidak langsung membuat geng. Maka apapun dan siapapun itu butuh pembina. Dan pembina itu nanti yang jadi penengah setiap permasalahan yang ada. Bahkan kadang-kadang kita sendiri, saya sampaikan tadi, sesama guru atau satu profesi selain guru itu juga sering terjadi perundungan, sering terjadi bullying. Kenapa? Ya karena misalnya guru-guru yang sudah sepuh itu merasa bagus gini kok disuruh ngajar di lantai 2, gitu, disuruh ngajar di lantai 3, itu kan permasalahan tersendiri. Oh iya, betul. Kemudian yang muda-muda, misalkan, loh apa karena kita guru baru ya diperlakukan seperti ini, disuruh ngajar di lantai 2, lantai 3, itu kan berat sekali, kecuali madrasah atau sekolahnya punya lift. Maka dari itu kita untuk tidak terjadi bullying sebenarnya satu, harus legowo. Karena misalnya kalau guru, waka kurikulum itu sudah berat banget membagi jadwal. Kalau siswa harus ada penyadaran bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan siswa itu juga berdampak kepada kegiatan siswa itu sendiri atau perkembangan secara fisik dan psikologi siswa. Makanya ketika di MAN 1 Bojonegoro itu ada tambahan kegiatan SSK, itu paling tidak memberikan kesibukan kepada anak-anak untuk berkembang secara psikologis, berkembang secara materi, secara akademik untuk menuju pada hal yang lebih baik. Jadi tidak sempat untuk membuli-buli. Kalau dulu ada OSIS, ada pramuka, dan
Dan pramuka pun kadang-kadang juga bisa terjadi sistem bullying, apalagi kalau sudah ada perkemahan dan lain sebagainya. Nah itu kita coba hindari. Lebih santun, lebih fleksibel. Kemudian hukuman-hukumannya tidak hukuman yang berkaitan dengan fisik yang moro tangan istilahnya gitu. Tapi kalau hukuman push up, fisik itu pun juga tidak boleh berat-berat. Misalkan 20 push up itu kan berat. Sementara mereka kadang-kadang belum terbiasa untuk berada di bumi perkemahan dan selanjutnya. Betul sekali. Jadi perundungan, bullying itu ya terjadi karena ada senioritas dan junioritas itu awalnya. Baik dari sisi guru, pekerjaan yang lain maupun siswa. Oke. Baik, terima kasih sekali Pak Saifuddin. Ini ada dua pertanyaan cukup ya saya kira ya. Ya perlu saya sampaikan bahwasannya bagi tadi dua pertanyaan yang sudah saya bacakan akan mendapatkan giveaway yang berlaku untuk pertanyaan pertama dan yang tadi dibacakan ya. Jadi silakan teman-teman diingat-ingat tadi di sini tidak ada namanya. Hadiah bisa diambil di Direktorat 3 di hari aktif atau bisa menemui Bapak Tajudin ya di Direktorat 3. Oke. Ada satu Ibu yang ingin kita sampaikan. Ini yang belum masuk tadi. Oke, monggo Pak. Bullying terkait dengan puasa. Betul. Ya ini belum masuk. Maka kami sampaikan di dalam hadis Rasul itu disampaikan banyak orang yang berpuasa, tapi laisalahu jazaan ilal ju' wal atos. Tidak mendapatkan pahala puasa, bukan karena batal puasanya, tapi batal pahalanya puasa. Betul. Ya, laisalahu jazaan ilal ju' wal atos, kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Betul. Nah, bagi siapa? Ya, bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, di antaranya adalah bullying. Termasuk kemaksiatan ya, bullying itu ya. Ya, kemaksiatan juga. Di hadis yang lain, agar kita bisa saling menghargai, Rasulullah menyampaikan la yu'minu ahadukum hatta ya'rifu haqqa kabirahu wa yuhsinu saghirahu. Tidak dikatakan beriman di antara kalian kecuali kalian mampu menjadi menghormati orang yang lebih tua, haknya orang lebih tua itu dihormati. Jadi tahu hak-haknya orang tua, dan wa yuhsinu saghirahu, dan berbuat baik kepada yang lebih muda. Yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi. Insya Allah tidak akan ada kata bullying. Tetapi yang perlu kita ingatkan kembali, jangan sampai kita jadi orang miskin. Miskin harta? Bukan. Jadi dalam hadis Abu Hurairah itu pernah diceritakan, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, manil muflis, siapa orang miskin itu? Sahabat tentu menjawab, malla dirhama wala nukuda, orang yang tidak punya duit dan tidak punya dirham. Jawabannya Rasulullah, man ata yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wazakatin. Terus ada tambahannya, orang muflis itu adalah orang yang datang besok pada hari kiamat itu dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya. Tetapi wayati kot syatamahada. Nah, syatamahada itu termasuk bullying. Kemudian datang orang yang merasa dicaci maki, dimarahi. Itu bullying verbal berarti ya. Bullying verbal dengan kalimat. Kemudian wa qadzafahada, memusuhi. Memusuhi itu membuat kelompok-kelompok yang kemudian tidak mau bersatu tadi. Wa akala malahada, kemudian makan hartanya anak yatim, hartanya orang-orang yang, contoh kecil aja ini, kalau berbuka puasa orangnya nengok ikannya diambil, itu juga bully. Itu bercanda tapi bully, curang. Kemudian wasafakadamu hada, mengalirkan darah itu bisa bermakna dua, menimbulkan orang emosi atau melakukan penganiayaan, wadorobahada dan memukul. Kemudian orang ini fayu'to hadza min hasanatihi, kemudian kebaikannya itu akan diambil untuk orang-orang yang dibully tadi. Dengan berbagai kategori, termasuk makan hartanya macam-macam, walaupun kecil. Kemudian kalau hartanya sudah habis, amal ibadahnya habis, maka dosanya orang-orang yang dibully tadi akan diberikan kepada orang yang melakukan pembulian.
dibalik gitu ya iya. berarti ya. Pak, masa cuman paha ayam satu aja kok sudah termasuk bagian dari dosa. Iya. Kita masih ingat pada tahun 90-an ada buku judulnya Selilit Sang Kiai. Kiai itu masuk neraka gara-gara ngambil kayu di pagar untuk selilit. Iya, itu ada dulu. Oh iya ya. Walaupun bukunya sekarang sudah tidak ada ya. Iya, sudah. Entah kemana. Jadi kita harus hati-hati. Kita bercanda oke, tapi kalau bisa bercanda itu yang memotivasi. Bercanda itu jangan menghina. Apalagi menghina fisik, menghina psikis, menghina ekonomi dan lain sebagainya tadi. Menghina keluarga kita, menghina ukuran tubuh kita yang kecil tadi, kemudian dibullying, ya. Iya betul Pak. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi kalau ini pasti akan membatalkan pahala puasa, meskipun puasanya tetap sudah gugur kewajibannya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali untuk ketiga narasumber kita, Pak Saifuddin, Mas Zalfi dan Bu Hani, untuk sudah memaparkan terkait dengan bullying, apa itu bullying, terkait di sekolah dan yang lainnya ya. Nah, karena waktu sudah menunjukkan jam 11:30 Pak, kita akhiri. Namun sebelum kita akhiri, saya minta closing statement dari masing-masing narasumber atau perwakilan cukup saja. Diwakili oleh siswa hebat kita. Closing statement, Mas Zalfi. Closing statement untuk tema hari ini, kira-kira apa? Atau Bu Hani saja? Terima kasih untuk closing statement. Kita mengajak jangan melakukan bullying dalam bentuk apapun. Karena akan mengakibatkan bahaya yang banyak sekali, dan dalam puasa saat seperti ini jauhkan kita dari tindakan-tindakan bullying, baik bentuk apapun, sehingga puasa kita bisa diterima dan sempurna. Iya, amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Hani dan Mas. Ada tambahan. Iya, gimana Bapak? Bullying mengkerdilkan hati nurani kita. Iya, Masya Allah. Bullying mengkerdilkan hati nurani kita. Baik, terima kasih Bu Hani, Mas Zalfi dan juga Pak Saifuddin yang sudah memaparkan terkait dengan materi bullying. Apakah mengkikis pahala puasa kita? Baik, saya akan sedikit memberikan kesimpulan sebelum saya tutup bahwasannya kasus bullying ini ternyata banyak sekali madorotnya. Selain tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Hani, saya tertarik dengan circle tadi itu ya. Kalau circle itu adalah circle yang baik, tentu itu akan memberikan kebaikan bagi si circle itu. Tapi kalau circle itu ternyata malah justru memberikan madorot dan keburukan, itu yang harus dihindari. Lebih baik kita saling bersama-sama saja daripada menimbulkan satu perpecahan satu sama lain. Tapi yang jelas, mari kita bersama-sama untuk menghempaskan atau untuk mencegah terjadinya bullying, baik di tingkatan sekolah-sekolah dari SD ya, saya pikir ya, SD, SMP, SMA, bahkan di tingkatan perguruan tinggi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya sekali lagi terima kasih kepada Pak Saifuddin selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro, Mas Zalfi selaku Ketua SSK MAN 1 Bojonegoro, dan juga Bu Hani Fauziah dan selaku Kepala Unit ya, Kepala Unit SSK yang sudah bersedia hadir pada sore hari ini di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Dan pemirsa, saya akhiri acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.